Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, lebih dari 112 rumah warga hancur dan juga hanyut akibat banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pemerintah telah menyiapkan 51 triliun rupiah untuk perbaikan di 3 provinsi tersebut. Pertanyaannya kemudian lantas bagaimana pemerintah menyiapkan prioritas untuk pembangunan dan juga rekonstruksi di wilayah terdampak. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Pemirsa, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya yang akan menemani malam hari Anda. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, berdasarkan penyelidikan, polisi menemukan unsur kelalaian yang menyebabkan kebakaran di gedung Teradron yang menewaskan 22 orang. Polisi menyebut kebakaran disebabkan baterai drone yang terbakar, sementara korban tewas karena tidak dapat menyelamatkan diri. Ruang tempat penyimpanan baterai yang menjadi titik picu api diduga tidak sesuai dengan SOP yang ada. Ruang yang dijadikan tempat penyimpanan hanya berukuran 2 x 2 meter dengan pembatas dan tidak memiliki sirkulasi udara. Polres Metro Jakarta Pusat sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, di antaranya terdapat 2 saksi kunci. Dari hasil pemeriksaan, lantas didapatkan bahwa baterai drone dengan daya 35.000 mAh yang bertumpuk jatuh sehingga menimbulkan percikan. Polisi juga akan menyelidiki manajemen gedung terkait tidak adanya upaya penyelamatan gedung berupa tangga darurat dan tidak adanya sensor asap. Pihak Polres Metro Jakarta Pusat langsung melakukan penindakan dan juga pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara mengungkap kasus kecelakaan mobil MBG menabrak kerumunan siswa di SDN 01 Kalibaru Cilincing dikarenakan kelalaian sopir. Dari pemeriksaannya, polisi mengungkap motif kecelakaan yang menabrak 21 siswa dan 1 guru di SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, sopir mengaku kurang tidur saat mengemudi mobil tersebut. Oleh karena itu, polisi menyatakan tersangka dalam kondisi tidak layak saat mengendarai kendaraan yang menyebabkan kejadian fatal. Selain itu, polisi mengungkap sang sopir sempat melakukan upaya pengereman saat mobil melaju tidak terkendali. Hal itu diketahui dari ditemukannya jejak pengereman di TKP. Dari hasil penyelidikan, kecepatan mobil operasional MBG yang dikendarai sopir AI berkecepatan 19,7 km per jam. Kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kerusuhan yang diduga melibatkan kelompok mata elang atau debt collector dengan nasabah terjadi di depan TMP Kalibata, Jakarta Selatan dan menyisakan kerusakan parah. Inilah pemirsa kondisi pasca kerusuhan yang terjadi akibat buntut dari pengeroyokan yang menewaskan anggota mata elang. Kerusuhan di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata ini menyisakan puing-puing bekas kebakaran. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi untuk memastikan identitas kelompok yang terlibat dan memulihkan keamanan di sekitar TMP Kalibata. Dan meminta warga serta pedagang untuk tetap waspada sambil menunggu hasil penanganan resmi dari pihak berwenang. Lantas bagaimana kondisi pasca kerusuhan di kawasan Kalibata? Langsung saja kita tanyakan kepada rekan kami, sudah ada Kesia Butar-Butar dengan laporan lengkapnya. Silakan Kesia. Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi bersama rekan kami Kezia Butar-Butar. Kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa.
Dengan informasi korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara meminta pemerintah daerah menurunkan alat berat untuk membersihkan lumpur dari pemukiman warga. Seperti inilah kondisi permukiman warga di Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang porak-poranda dihantam banjir bandang dan longsor. Material tanah berlumpur dan gelondongan kayu menghantam daerah ini. Tingginya lumpur mencapai 1 meter di pemukiman warga dan di dalam rumah membuat warga lelah membersihkannya secara manual. Warga berharap pemerintah daerah untuk menurunkan alat berat untuk membersihkan material tanah, lumpur, dan kayu yang masih berserakan. Pemirsa, kami akan kembali menyapa Kesia Butar-Butar untuk menginformasikan bagaimana kondisi terkini pasca kerusuhan yang terjadi di wilayah Kalibata. Kesia? Ya, selamat malam Windy, Vena, dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Kalibata yang dimana pada Kamis malam kemarin terjadi kerusuhan ataupun pengeroyokan terhadap 2 orang debt collector yang meninggal dunia di tempat kejadian. Dan untuk Anda pemirsa, Windy dan juga Vena, bisa kami gambarkan untuk situasi terkini di sekitar TMP Kalibata ini bahwa beberapa Brimob sudah berjaga-jaga mulai dari malam kemarin hingga malam hari ini untuk mengantisipasi adanya serangan kembali dari kelompok mata elang ini sendiri, dan juga ini mereka sedang berjaga-jaga di sekitar TMP Kalibata baik di luar maupun di dalam tempat kejadian. Dan bisa kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa di belakang saya ini juru kamera saya Bayu akan memperlihatkan kepada Anda salah satu kios yang dirusak oleh mata elang ini berada di belakang saya, tepatnya di Ayam Bakar Taliwang. Ini merupakan salah satu yang dirusak oleh beberapa kelompok mata elang pada Kamis malam kemarin, sehingga beberapa kios yang ada di sebelah kanan kirinya juga sudah ditutup. Dan beberapa dari mereka ini juga tadi kami sempat mengobrol begitu kepada warga di sekitar sini bahwa beberapa dari mereka ini mengungsi ke rumah tetangga maupun ke rumah saudara mereka untuk menghindari adanya serangan dari mata elang ini. Bisa kami informasikan kepada Anda juga pemirsa bahwa kejadian ini terjadi pada Kamis malam kemarin yang dimana 2 orang debt collector ini memberhentikan salah satu pengendara yang diduga menunggak cicilan motor, dan kemudian beberapa orang dari sebuah mobil keluar dan langsung mengeroyok 2 orang debt collector ini, yang dimana 1 orang tewas di tempat kejadian dan 1 orang debt collector ini meninggal di rumah sakit. Dan juga kelompok debt collector ini setelah mendengar adanya 2 orang yang meninggal di tempat kejadian ini, mereka kemudian datang ke tempat kejadian dan langsung merusak beberapa fasilitas di sekitar tempat kejadian, yang dimana ada 9 kios yang terbakar di sekitar tempat ini, kemudian 6 motor yang juga dibakar dan 1 mobil dibakar di sekitar tempat kejadian. Dan saat ini pemirsa bukan beberapa lagi, namun sudah ada 100 lebih Brimob yang datang ke sini untuk menjaga-jaga ataupun mengantisipasi adanya serangan balik dari mata elang ini sendiri. Dan kemudian insiden ini bermula ketika penagihan utang sepeda ini berujung pada pengeroyokan dan kemudian memicu amarah massa dan berkumpul melakukan pembakaran di sekitar TMP Kalibata. Sementara demikian, Windy, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Kesia Butar-Butar atas laporan Anda langsung dari Kalibata, Jakarta Selatan. Dan pemirsa kami, apa kabar Indonesia malam, jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali menghadirkan informasi untuk ketiga kalinya pasca banjir dan tanah longsor di Sumatera. Presiden Prabowo Subianto hari ini kembali meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali bersama kami pemirsa untuk ketiga kalinya pasca banjir dan tanah longsor di Sumatera. Presiden Prabowo Subianto hari ini kembali meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana. Siang tadi usai mengunjungi Aceh Tamiang, Presiden Prabowo bertolak ke Takengon, Aceh. Tiba di Takengon, Aceh, Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf langsung mendatangi posko pengungsian Kebayakan yang berada di kawasan Masjid Al-Abrar.
Presiden sempat menyicipi makanan yang ada di posko pengungsi, lalu berbincang dengan sejumlah pengungsi. Memanfaatkan momen bertemu dengan Presiden Prabowo, warga Takengon yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor langsung mengadu tentang kondisi dan nasib mereka pasca bencana. Kepada pengungsi, Presiden Prabowo berjanji akan memperbaiki fasilitas umum yang rusak dan juga akan membangun kembali rumah warga yang rusak akibat bencana alam. Usai menemui korban banjir di posko Kebayakan, Aceh Tengah, Presiden Prabowo langsung terbang menggunakan helikopter menuju Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum, ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Kita akan langsung perbarui situasi terbaru di Aceh Tamiang. Sudah ada rekan kami Wana Sari di sana. Selamat malam Wana, bagaimana kondisi Aceh Tamiang saat ini? Kian Ada dan pemirsa, masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang ini punya harapan baru pasca dikunjungi oleh Presiden Prabowo pada pagi tadi. Masyarakat khususnya para korban bencana di kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ini berharap agar sarana dan prasarana ini segera diperbaiki, terutama rumah-rumah warga yang terdampak ini juga segera diberikan hunian sementara sebelum akhirnya para pengungsi ini mendapatkan hunian tetap. Ada progres yang cukup positif ketika pasca Presiden berkunjung ke kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ini, di mana alat komunikasi ataupun sistem komunikasi di wilayah ini juga sudah mulai membaik, dan alat penerangan maksud kami di daerah ini memang belum sepenuhnya, dan itu juga menjadi harapan warga agar penerangan di Kabupaten Aceh Tamiang ini segera nyala begitu, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Walaupun untuk memulai hidup bagi warga yang terdampak sangat parah atau mereka yang rumahnya hilang, ini membutuhkan waktu yang cukup lama, namun masyarakat minimal sudah bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, dan air bersih juga sudah mulai disuplai di posko-posko pengungsian, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun didirikan oleh maksudnya secara mandiri oleh masyarakat. Dan sejauh ini memang data untuk posko pengungsian ini bertambah, karena warga memilih untuk tidak tinggal di posko pengungsian yang disediakan oleh pemerintah, namun masyarakat meminta dibangunkan tenda seperti di belakang saya ini, sehingga mereka bisa menempati tenda-tenda ini. Satu tenda ini jumlah kepala keluarganya bervariasi, ada yang 2 kepala keluarga atau ada yang lebih dari itu, tergantung ukuran dari tenda pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Kendati demikian, warga tentunya berharap mereka tidak lama-lama tinggal di tenda pengungsian karena mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah faktor kesehatan, kemudian anak-anak mereka juga yang harus kembali ke sekolah. Meskipun saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ini sedang memfokuskan untuk pembersihan dan perbaikan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, kemudian sarana ibadah, kemudian perkantoran ini juga mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah pulih begitu. Walaupun hingga detik ini bisa dikatakan kota
Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ini belum terlihat aktivitas apapun. Perkantoran masih sepi, kemudian pertokoan juga belum ada geliat ekonomi masyarakat di sini. Harapannya ada progres yang maju pasca Presiden melihat langsung bagaimana proses pemulihan yang dilakukan oleh semua pihak di Kabupaten Aceh Tamiang ini walaupun dan secara umum di Provinsi Aceh begitu. Windy. Baik, terima kasih Sri Wanasari mengabarkan langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang WNI bernama Dewi Astuti alias Paryatin, buron narkoba internasional ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN di Kamboja. Ia diduga menjadi aktor intelektual bisnis gelap narkotika lintas negara. Ratusan WNI direkrutnya menjadi kurir barang terlarang itu. Ironinya, ia pamit pada keluarga, bekerja sebagai asisten rumah tangga di Taiwan. Selengkapnya dalam ulas UTAS, akhir pelarian ratu narkoba di Kamboja. Berakhir sudah pelarian Dewi Astuti alias Paryatin, buron yang diduga terlibat kasus narkoba internasional kelas kakap. Perempuan berusia 43 tahun ini digelandang ke tanah air setelah dibekuk oleh Badan Narkotika Nasional BNN yang bekerja sama dengan sejumlah pihak berwenang di Kamboja. Penangkapan dilakukan melalui operasi senyap lintas negara pada 1 Desember lalu. Kita amankan tanpa perlawanan dan cukup kooperatif, dan laki-laki yang bersama yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pendalaman. Yang bersangkutan ini, satu, dia adalah bagian dari jaringan internasional yang selama ini pindah dari negara ke negara lain, dan pada saat yang bersangkutan berada di negara Kamboja, kita dengan kerjasama tadi yang saya sampaikan, kita bisa menemukan titik yang bersangkutan sehingga kita lakukan penangkapan dengan kolaboratif antara negara Indonesia dengan pemerintah Kamboja. Sepak terjang WNI yang menjadi bos narkoba ini terbongkar setelah aparat mengungkap sejumlah kasus penyelundupan narkoba skala besar di Indonesia. Meski disebut sebagai pemain baru, namun ternyata peran Dewi Astuti dalam bisnis hitam peredaran narkoba jenis sabu sangat mengejutkan. Dewi Astuti bisa dibilang ratu narkoba karena disebut menjadi pengedar besar yang terkait dengan jaringan segitiga emas atau Golden Triangle. Ia diduga kuat sebagai aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah yang digagalkan BNN pada Mei 2025 lalu. Legal standing atau alasan yuridis kita melakukan penegakan hukum pada yang bersangkutan itu yang pasti adalah dari kejadian penyelundupan sabu yang di Kuala Namu dan kemudian heroin yang 2,7 di Bandara Soekarno-Hatta. Itu dari para kurir yang sudah kita tangkap dan kita proses dan sudah vonis, itu semuanya memberikan keterangan bahwa yang menyuruh, yang mengkoordinir, kemudian yang berkomunikasi mengendalikan adalah Dewi Astuti. Lebih terang setelah pengungkapan ini karena sebelumnya kami juga mencari siapa sebenarnya pemasok atau bandar besarnya atau yang terlibat dalam jaringan yang menyelundupkan narkotika di Indonesia. Itu kan masih misteri ya, selain memang nama-nama yang sebelumnya sudah pernah kita dengar seperti Freddy Batama dan lain sebagainya itu. Dewi Astuti diduga merekrut ratusan WNI. Mereka dibawa masuk jaringan narkoba internasional dengan tugas menjadi kurir narkoba lintas negara. Lantas seperti apa latar belakang Dewi Astuti? Bagaimana jejak langkahnya hingga bisa masuk dalam jaringan terlarang itu? BNN mengungkap, sebelum masuk lingkaran setan bisnis narkoba, Dewi Astuti pernah bekerja sebagai scammer atau operator penipuan online di Kamboja. Di dalam scammer itu di sana kenal beberapa orang yang dalam tanda kutip memang memiliki satu jaringan yang
bisnis yang terkait dengan narkotika. Kemudian di situ dia dikenalkan dan pertama kali dia ikut bergabung di situ. Tugasnya dia utamanya adalah mencari kurir-kurir warga negara Indonesia untuk membawa narkotika bukan hanya untuk ke Indonesia. Gitu. Jadi di kawasan Asia sudah banyak yang dari Brasil, kemudian juga ada Ethiopia, ada Laos, itu dia lakukan. Tapi memang dia bertugas merekrut kurir yang berasal dari Indonesia. Barangkali passion dia untuk kejahatan di cyber itu tidak begitu menarik, tidak memberikan keuntungan yang luar biasa bagi dia. Kita ingat bahwa kejahatan narkotika ini uangnya tidak berseri. Yang jelas uangnya tidak ada serinya. Kalau saya mengupas dari sisi bagaimana tindak pidana pencucian uang soal ini, betapa dahsyatnya kejahatan narkotika ini. Jadi itu kira-kira pergeseran itu mungkin ke arah di situ. Banyak kan di Indonesia ini perempuan-perempuan yang secara ekonomi kurang mapan, ekonominya pas-pasan. Itu salah satunya adalah menjadi sasaran. Di desa asalnya, Balong, Ponorogo, Jawa Timur, Dewi Astuti dikenal dengan nama Pariatin. Sekitar tahun 2009, ia pamit meninggalkan suami dan anak-anaknya yang masih kecil untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Taiwan. Pasrah kali hukum mawon yang gitu loh, atau mawon loh. Dipasrahkan ke hukum, nggih? Nggih. Keluarga sempat shock nggak Bapak terkait informasi itu, Pak? Nggih, sempat shock nih. Nggak ngira Pak ya kalau Mboten ngira dan ngoten menjelaskan saya lah. Itu ya. Berangkatnya kemarin tuh kapan tepat Pak? Sebelum puasa nih Bu. Sebelum puasa tahun berapa Pak? Gitu. 24 nih. 2024. Pamitnya kemana Pak? Ya pamitnya ke rumah bosnya yang dulu di Taiwan. Ya. Tapi ternyata nyampe di Kamboja itu gimana? Ya pamitnya kan gitu, aku nggak tahu sama sekali, mau pamitnya ke rumah majikan dulu. Ya sudah nggak tahu. Kaget Mas. Ya kaget, ya tidak ngira loh pamitnya dari rumah itu. Setahunya orang warga sini kan PRT itu, jadi Taiwan. Nah, setahunya kan itu. Sebelum ke Taiwan ya ibu rumah tangga Mas. Itu waktu itu kan masih sibuk ngurus anaknya masih kecil-kecil waktu itu. Atas perbuatannya, Dewi Astutik alias Pariatin bisa terancam hukuman maksimal yaitu pidana mati. Di samping memasang ancaman-ancaman hukuman mati seperti pasal 114 Undang-Undang Narkotik Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu pasal 114 ayat 2 dan pasal-pasal berikutnya mengandung ancaman yang mengandung hukuman mati. Yang lain adalah pesan saya kepada teman-teman BNN, pasanglah sekalian dengan Undang-Undang TPPU. Jadi siapa si Astuti ini mengirim kepada siapa? Jadi yang pasif, yang aktif maupun yang pasif itu sama-sama kena. Penangkapan gembong narkoba Dewi Astuti ini menjadi langkah signifikan dalam perang melawan narkoba karena ditargetkan bisa menghentikan distribusi narkoba dari Golden Triangle dan kawasan-kawasan lainnya. Pemirsa, pemerintah mengambil langkah cepat untuk melakukan rekonstruksi dan juga rehabilitasi terhadap wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi.
Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera tentu menyisakan duka dan keprihatinan yang mendalam. Presiden Prabowo sudah memerintahkan penanganan bencana di Sumatera secara komprehensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perlahan akses ke sejumlah wilayah yang terisolasi mulai terbuka. Bantuan untuk warga dan penanganan infrastruktur dasar sudah dilakukan secara bertahap. Pemerintah pun mulai merencanakan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berupa pembangunan kembali infrastruktur publik maupun warga yang terdampak. Dari data sementara tercatat sebanyak 112.551 rumah rusak dan hanyut di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan rincian 51.453 unit rusak berat, 19.982 unit rusak sedang, 38.080 unit rusak ringan, dan 3.036 hanyut. Pemerintah pun menyiapkan anggaran sebesar 51 triliun rupiah untuk perbaikan di 3 provinsi, di mana 24 triliun rupiah diantaranya dialokasi untuk Aceh yang mengalami kerusakan terparah. Angka ini pun masih berpotensi bertambah, menyesuaikan dengan laporan terbaru kerusakan dan perbaikan yang akan dilakukan. Lalu bagaimanakah warga terdampak dapat mengajukan bantuan rekonstruksi bangunan miliknya? Apakah pemerintah perlu melakukan relokasi bagi warga terdampak? Ya, itu tadi, pemerintah telah menyiapkan 51 triliun rupiah untuk rekonstruksi dan juga pemulihan yang dilakukan untuk 3 wilayah di Sumatera akibat banjir bandang dan juga tanah longsor. Lantas apa sedianya langkah-langkah dan juga prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan rehabilitasi terhadap warga terdampak? Langsung saja kita tanyakan kepada sejumlah narasumber di sebelah saya. Sudah hadir Yayat Supriyatna yang merupakan pengamat tata ruang dan tata kota. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yayat. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Alhamdulillah Windy. Sehat. Ya. Dan kami langsung saja kita sapa yang sudah terhubung bersama kami pula Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyildi Ansarullah. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam Mbak Windy. Ya. Dan juga kami akan menyapa perwakilan dari DPR sudah hadir Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda. Selamat malam Pak Rifki. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Gubernur terlebih dahulu dengan adanya langkah dari pemerintah untuk menyiapkan 51 triliun rupiah untuk 3 provinsi di wilayah terdampak di Sumatera. Apa sesungguhnya pendapat dari wilayah ataupun pemerintah daerah dengan adanya langkah dari pemerintah pusat ini, Pak Gubernur? Ya, terima kasih Mbak Windy dan Bapak Ibu yang ada di Zoom pada hari ini. Terima kasih apa yang telah menjadi semangat oleh Bapak Presiden, yaitu dalam rangka untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena memang kita di Sumatera Barat pada masa tanggap darurat pada hari ini, ya, sampai tanggal 22 nanti, memang kita sudah merencanakan beberapa upaya-upaya dalam rangka untuk rekonstruksi dan rehabilitasi. Dan di antara yang menjadi prioritas kita, yang pertama adalah perumahan, ya, karena memang ada sebanyak lebih kurang 15.000 ya, di antara warga masyarakat kita yang mengalami kerusakan rumah berat, ringan, dan kemudian yang sudah hilang dari rumahnya. Nah, maka usia itu tentu ini menjadi prioritas kita. Alhamdulillah dengan BNPB kemarin kita sudah merencanakan untuk hunian sementara. Dan tentu sebenarnya tidak lama,
tentu kita juga merencanakan untuk hunian tetapnya. Alhamdulillah kita pun juga dari Bupati Wali Kota sudah direncanakan beberapa lokasi-lokasi dalam rangka untuk pembangunan Huntara dan kemudian juga Huntap itu. Nah, kemudian yang kedua tentu adalah akses yang mesti menjadi prioritas kita, karena memang di Sumatera Barat pada saat sekarang ini itu untuk jalan yang terban, jembatan yang patah, yang rusak, yaitu jumlahnya banyak titik, lebih 100 titik. Nah, maka itu tentu ini juga adalah merupakan langkah kedua. Dan setelah itu yang lebih menjadi prioritas lagi adalah itu normalisasi sungai-sungai kita yang memang di banyak daerah yang sedimen sekarang ini luar biasa, sehingga pelebaran aliran sungai, apalagi dengan adanya potensi curah hujan selanjutnya, tentu ini juga akan menjadi tantangan dan ancaman pada masyarakat kita. Nah, oleh itu tentu normalisasi sungai-sungai ini juga menjadi prioritas selanjutnya yang mesti kita lakukan, sehingga nanti ketika normalisasi sungai-sungai ini bisa kita lakukan, maka kita juga akan bisa melakukan perbaikan terhadap lahan-lahan pertanian, lahan persawahan, dan kemudian juga kolam-kolam ikan yang jumlahnya tidak kurang dari 25.000 hektar yang mesti kita lakukan rehabilitasi untuk itu. Dan kemudian setelah itu tentu bagaimana juga kaitan jembatan juga menjadi prioritas kita. Nah, proses itu apa yang menjadi perencanaan dari Pak Presiden, tentunya sesuatu yang kita sambut baik, dan insya Allah dalam saat sekarang ini kita sedang mempersiapkan perencanaan dan kemudian juga anggaran yang akan dibutuhkan untuk masing-masing titik tersebut. Dan sebahagian kemarin kami sudah sampaikan langsung kepada Menteri PU, ya, dan kemudian mudah-mudahan ini sudah menjadi pembicaraan untuk dialokasikan anggaran dalam rangka untuk pelaksanaan. Samping itu juga Mbak Windy, karena memang tahun 2024 yang lalu kita juga mendapat musibah, yaitu di daerah sekitar Gunung Merapi dan kemudian daerah pesisir selatan, itu juga belum terlaksana pada tahun ini. Nah, waktu itu kita khawatir ini perlu memang dukungan dan perhatian dari Pak Presiden dalam rangka untuk mempercepat Sabodam itu yang direncanakan, yang kita usulkan kemarin ada sebanyak 25, itu belum ada yang terlaksana tahun 2025 ini. Sementara kejadian 2024. Demikian juga beberapa jembatan yang terjadi pada sebelumnya. Baik, Pak Gubernur. Pak Rifki, ini kita baru saja mendengar hanya dalam satu cakupan saja untuk wilayah Sumatera Barat. Ini kan cakupannya sangat besar, ada 3 provinsi. Ada banyak sekali faktor-faktor yang perlu direhabilitasi dan juga direkonstruksi. Pak Rifki. Ya, Komisi 2 DPR RI itu memiliki kewenangan konstitusional dalam urusan pemerintahan daerah, tata ruang dan pertanahan, aparatur negara selain urusan-urusan lain ya. Tetapi kemudian 3 urusan inilah yang paling relevan untuk kita bicara dalam konteks rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang pertama, dalam konteks pemerintahan daerah, kita menyadari betul bahwa kapasitas fiskal APBD, provinsi, kabupaten, kota di 3 provinsi ini sangat lemah. Provinsi Sumatera Barat misalnya tempat Buya Mahyeldi ini, APBD-nya 45% disumbang oleh PAD, 54%-nya disumbang oleh transfer keuangan daerah atau APBN yang ditransfer ke APBD. Aceh itu hanya 26% PAD-nya, 73%-nya adalah dana APBN yang ditransfer ke APBD. Sumatera Utara lebih bagus sedikit, 54% PAD, 45% transfer keuangan dari APBN ke APBD. Apa yang ingin saya katakan? Ketika APBN 2026 dilakukan refocusing terhadap transfer keuangan daerah, maka tentu kapasitas APBD masing-masing provinsi, kabupaten, kota yang kena musibah bencana ini akan kesulitan untuk recovery dengan APBD-nya sendiri.
Nah, karena itu yang bisa dilakukan Komisi 2 meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan negosiasi, menyampaikan kepada Presiden transfer keuangan daerah untuk 3 provinsi dan kabupaten kota di dalam provinsi yang terkena bencana itu TKD-nya dipulihkan, tidak direfocusing, tidak dipotong untuk tahun 2026. Yang kedua, tentu kita akan melakukan evaluasi kembali terhadap APBD mereka masing-masing tahun 2026 agar kebutuhannya jangan terlalu banyak untuk belanja yang tidak penting, tetapi justru ingin mengembalikan atau melakukan recovery terhadap kegiatan-kegiatan pasca bencana ini. Ini yang penting saya kira yang bisa dilakukan dalam konteks anggaran. Selain tentu kita berharap seluruh instansi vertikal, apakah itu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pemukiman Perumahan Rakyat, dan kemudian Kementerian Perhubungan dan seterusnya yang berhubungan langsung dengan infrastruktur dasar yang dibutuhkan, itu bisa mengucurkan dana APBN murni. Kami berkomunikasi dengan pimpinan Komisi 5 DPR RI. Komisi 5 DPR RI memberikan keleluasaan kepada seluruh mitra kerja mereka di bidang infrastruktur dan perhubungan untuk melakukan refocusing anggaran untuk 3 provinsi ini. Jadi yang sebelumnya tidak ada tahun 2026 atas nama penanganan bencana, maka Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Perhubungan diberikan kewenangan oleh Komisi 5 DPR RI cukup memberitahukan terkait dengan refocusing anggaran tanpa harus dilakukan pembahasan lebih dulu di DPR. Ini saya kira langkah kita dalam konteks pemerintahan daerah. Yang kedua, tentu orkestrasi terkait dengan penanganan bencana itu harus dibuat semacam setidak-tidaknya peraturan presiden agar kemudian kita tahu kira-kira pada level pusat siapa koordinatornya. Pada level daerah, gubernur sebagai koordinator punya kewenangan apa? Bupati wali kota punya kewenangan apa? Jangan sampai dananya sudah kita siapkan, tapi kemudian nanti kita punya problem terhadap koordinasi yang selama ini sering mengganggu problem-problem pembangunan di tempat kita. Yang kedua ingin saya sampaikan dalam konteks tata ruang dan pertanahan ini juga penting. Sawah-sawah sekarang tertimbun, rumah-rumah tertimbun. Kami sudah meminta kepada Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN Saudara Nusron Wahid untuk memastikan peta tanah tidak bergeser, kendati permukaannya sudah tidak terlihat. Dan karena itu kita ingin segera menampilkan peta digital yang kemudian bisa diakses oleh publik. Dan yang kedua, seluruh sertifikat tanah, apakah itu yang berbentuk sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dalam waktu maksimal 3 bulan ke depan bisa diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat kembali, agar jangan ada celah kepada para mafia tanah untuk memanfaatkan posisi ini. Kami memberikan penekanan, pengawasan yang kuat kepada Kementerian ATR BPN, jangan sampai mafianya ada di kantor ATR BPN, di kantor pertanahan masing-masing, di kanwil masing-masing memanfaatkan situasi pasca bencana. Yang ketiga yang tidak kalah penting dalam konteks pelayanan kependudukan. KTP hilang, kartu keluarga hilang, akte kelahiran hilang. Kami meminta kepada Dirjen Dukcapil untuk segera membuka layanan itu. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, kami meminta kepada Kemenpan RB dan BKN untuk memastikan seluruh ASN bekerja. Jangan sampai atas nama bencana mereka tidak bekerja, tidak melayani rakyat. Itu kira-kira komitmen Komisi 2 DPR RI. Iya, tentunya tadi juga sudah disinggung mengenai tata ruang. Ini yang menjadi permasalahan, ada 3 provinsi yang memiliki kontur yang berbeda-beda. Lantas apabila dibangun di lokasi rawan bencana, ini juga menjadi permasalahan ya Pak Yayat. Ditahan dulu, nanti kita bahas selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan kami, Pak Yayat. Tadi saya sudah sempat tanyakan, dengan adanya 3 provinsi ini tentunya kontur dan juga tanah dari masing-masing wilayah berbeda. Lantas yang perlu
garis bawahi adalah adanya kekhawatiran jika dibangun di tempat yang rawan bencana, maka akan ada potensi bencana yang berulang. Pak Yayat. Pertama saya untuk membackup dulu tadi dinyatakan Pak Rifki ya dari DPR ya. Itu udah tepat itu. 4 pertama 1 ruang fiskal dulu. Kalau dana terbatas itu bisa lama, bahkan tidak terselesaikan masalahnya. Kita waktu Aceh hampir 4 tahun. Cukup panjang. Kedua, pada aspek kelembagaan. Perlu, kalau dulu ada BRR, sekarang siapa yang ditunjuk Perpres sudah tepat itu. Kemudian tadi aspek tata ruang. Nah, saya singgung pertama tata ruang. Pertama begini, dari kebencana ini kita akan tahu kan tingkat kerusakannya berapa besar dan di daerah mana saja. Nah, perlu dievaluasi ulang. Mana yang mungkin ya masih bisa dipertahankan, mana yang harus direlokasi. Jadi kalau menurut saya bisa meminta kepada Kementerian ATR untuk memetakan ulang wilayah kawasan yang terkena bencana tersebut. Artinya kita harus memikirkan pada tingkat risiko ya, mitigasi kawasan yang paling rentan sampai yang paling aman. Nah, sekarang pada konteks untuk pemulihan, rehabilitasi maupun rekonstruksi. Tadi kita butuh areal permukiman. Nah, sekarang dari data ini saya minta mungkin yang paling penting adalah verifikasi data untuk melihat dan memetakan semua pemukiman yang tadi dari tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau yang berat sampai hilang, ini mau dikemanain? Nah, jadi yang harus kita buat adalah zona aman terlebih dahulu dari yang terkena bencana ini. Siapa yang akan direlokasi? Pertanyaan tadi, apakah pemerintah daerah sudah punya lokasi baru atau tidak? Kedua, tadi pada kondisi aset tanah. Itu tadi betul dikatakan dari DPR. Ini bagaimana tanah yang hilang, tanah yang berubah, itu bagaimana posisinya? Kadang-kadang kita kan tidak punya apa-apa lagi. Tahu-tahu rumah hilang, tanah hilang. Saya dapat apa lagi? Nah, ini kan perlu diperhatikan. Kalau saya mendapatkan penggantian berapa besar? Nah, dari Huntara kepada Huntap, hunian tetap berapa? Konsepnya berapa besar? Karena ada yang mengatakan rumah saya tadi besar, terus tiba-tiba kok dapat kecil. Nah, itu bagaimana cara rasa keadilan? Karena biasa nanti dalam konteks rekonstruksinya ada yang protes. Kok saya rusaknya berat, yang sana ringan. Dia dapat dananya sama. Nah, maka saya minta satu, verifikasi data terlebih dahulu harus detail untuk mendapatkan apa? Besaran, ukuran, tingkat kerusakan ringan, sedang, berat. Mengapa ini penting? Karena nanti implikasinya pada biaya. Biayanya berapa yang harus dikeluarkan untuk satuan unit rumahnya? Kalau misalnya nanti nggak ada tanahnya, dari mana nih tanahnya? Apa ngambil tanah dari hutan lagi yang dibuka? Atau area-area baru? Ini kan juga harus ada pematangan baru. Terus bagaimana dengan tanah yang sebetulnya habis bencana itu masih layak nggak ditempati? Tentu kan tidak ya. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Maka untuk ini, kalau menurut saya ya, harus ada satgas yang cepat bertindak pada 3 wilayah ini. Tapi pertanyaan dari DPR betul. Ini penugasannya bagaimana? Nah, kalau anggaran nggak ada, apakah semua handover atau di take over oleh pusat? Nah, ini maka saya minta, bukan saya minta ya, saya menyarankan ya, kalau bisa segera dibentukkan fungsi kelembagaan ini supaya apa? Waktu itu penting. Kita kan ada target berapa nih? 100 hari. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun. Belajar dari Aceh kita 4 tahun loh. 4 tahun. 4 tahun waktu ada tsunami itu. Langsung saja kita tanyakan kepada pemerintah daerah. Pak Gubernur, apakah dari wilayah Sumatera Barat ini juga sudah ada datanya? Baik itu pemetaan dan juga untuk nantinya agar adil pemberian untuk rehabilitasi dari masing-masing wilayah. Baik itu yang ringan, sedang maupun berat. Pak Gubernur. Ya, terima kasih Mbak Windy. Untuk data, alhamdulillah kita sudah punya data terpadu karena memang ini ditangani oleh tim terpadu kerjasama antara Pangdam dan kemudian juga Polda dan semua Forkopimda, dan kita bersama. Insya Allah kita ada punya dashboard untuk real time. Jadi setiap hari itu akan ada tambahan perubahan data-data kita. Nah, secara umum itu kita sudah punya data-data tentang rumah yang terdampak dan kemudian rumah yang rusak berat, rusak ringan, dan kemudian yang hilang sama sekali itu sudah punya. Demikian juga untuk lahan pertanian, kemudian juga irigasinya. Nah, yang permasalahan kita sekarang ini yang perlu dukungan di samping dukungan anggaran dana dari pusat, yaitu karena memang di Sumatera Barat
dari daerah-daerah yang kena banjir longsor ini, itu ada jalan-jalannya itu yang terpatahan-patahan. Jadi terjadi pergeseran yang juga cukup tinggi patahannya. Dan kemudian juga beberapa bukit-bukit itu juga sudah ada sekarang retakan-retakan yang terjadi. Nah, maksud itu kita sudah meminta bantuan kepada Badan Geologi untuk memetakan tentang mana tanah yang rentan di samping yang kemarin itu memberikan dampak terhadap korban dan kerusakan, dan kemudian dari kawasan-kawasan itu mana lagi yang rentan. Ini perlu peta untuk itu, sehingga nanti dengan masukan ini semuanya, maka kita punya daerah yang aman untuk relokasi kepada warga masyarakat kita ini. Nah, termasuk juga bangunan sekolah, kemudian juga bangunan kantor yang rusak, dan kemudian juga puskesmas dan yang lainnya, tentu pada tempat yang aman. Nah, untuk itu mudah-mudahan ini akan bisa lebih cepat, dan kemudian kita juga berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat untuk minta dukungan, dan mudah-mudahan ini akan kita punya data yang lebih komprehensif sehingga kita sudah tahu memetakan mana daerah yang aman untuk itu. Dan dari Bupati Wali Kota, rapat kita kemarin dengan BNPB untuk hanya sementara sudah ada beberapa lokasi-lokasi yang memang harus segera kita bangunkan, sehingga memang masyarakat yang tinggal di pengungsian hari ini itu bisa segera pada rumah yang lebih representatif. Itu dengan sementara itu sembari kita mempersiapkan daerah yang untuk hunian tetap nantinya, dan demikian juga untuk titik-titik yang kemudian jembatan, kemudian rusak, dan kemudian juga irigasi. Semuanya kita sudah punya data untuk itu. Mudah-mudahan ini akan tetap kita update dan kita sempurnakan, sehingga kita pun juga bisa menghitung beberapa dana yang dibutuhkan dalam rangka untuk merekonstruksi bangunan-bangunan tersebut kembali. Baik. Dari pemerintah sendiri juga sudah menganggarkan untuk perbaikan maupun itu rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Pak Rifki, kami ingin menanyakan dengan adanya anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bagaimana memastikan agar prioritas mana saja yang didahulukan dalam pembangunan ini ditahan? Pak Rifki, kami masih akan kembali pemirsa. Usai jeda kami lanjutkan perbincangan kami. Ada kembali bersama kami, Pak Rifki. Tadi saya sempat menanyakan dengan adanya anggaran yang saat ini sudah dipastikan akan diberikan kepada korban terdampak. Lantas dari DPR sendiri melihatnya apa yang menjadi prioritas, Pak Rifki? Saya nggak bisa ngatasnamain DPR, saya ini Ketua Komisi 2 DPR. Kalau terkait dengan infrastruktur, tanyakan kepada Ketua Komisi 5 DPR. Setahu saya 51 triliun itu terdiri setidaknya dua aras besar ya. Yang pertama soal penanganan infrastruktur, apakah itu pemukiman, perumahan, jalan, jembatan, dan seterusnya. Itu domainnya ada di setidaknya dua kementerian. Kementerian PU, Kementerian PKP, bisa jadi sebagian ada di Kementerian Perhubungan. Karena juga terkait dengan hal-hal yang bersifat infrastruktur dasar perhubungan. Dan yang kedua, 51 triliun itu diletakkan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Itu mitra kerjanya Komisi 8 DPR RI. Dalam pandangan kami ini concern sebetulnya pada memastikan daerah diberdayakan. Karena Komisi 2 ini ingin menjadi bagian dari jembatan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara memberdayakannya adalah satu, APBD mereka 2026 jangan dipangkas, jangan direfocusing. TKD yang sejatinya haknya daerah, khusus untuk Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kita dorong dia menerima full. Yang kedua, kita akan membantu melakukan orkestrasi APBD masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Karena pada saat penyusunan APBD, Buya Mahyildi tidak pernah terbayangkan akan ada bencana.
untuk 2025 ini dan digunakan untuk 2026. Nah, karena itu dalam konteks bencana tentu harus ada penyesuaian dalam APBD mereka. Dan yang ketiga yang paling penting adalah jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang menari dan mengambil keuntungan dari bencana. Karena penggunaan APBN maupun APBD di dalam konteks penanganan bencana itu biasanya jauh lebih longgar syarat dan ketentuannya. Seperti misalnya terkait dengan lelang, penunjukan dan seterusnya jauh lebih longgar karena kita membutuhkan waktu yang cepat. Bagi DPR itu concern kami dalam konteks pengawasan, karena itu kita akan libatkan seluruh elemen negara ini, BPK, BPKP, termasuk mungkin KPK juga, agar jangan sampai bencananya selesai tapi menimbulkan hal-hal lain yang tidak perlu, yang kemudian harus kita mitigasi saat ini. Yang paling penting saat ini menurut saya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah bergandengan tangan, kita selesaikan. APBN-nya berapa, itu diselesaikan oleh kementerian mana, silahkan. Tapi APBD juga kita berikan kesempatan untuk melaksanakan hal-hal yang bisa dilakukan. Karena bagaimanapun yang paling tahu kondisi sosiologis dan masyarakat serta daerah setempat adalah para gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka setiap hari standby di daerah situ, beri mereka keleluasaan, beri mereka kepercayaan untuk menjadi kepala daerah yang betul-betul bisa menyelesaikan urusan daerahnya dengan cara transfer APBN ke APBD itu jangan dikurangi, kalau perlu kita berikan afirmasi untuk 3 daerah ini penambahan agar kemudian ini bisa lebih cepat. Bahwa daerah-daerah lain tentu bisa jadi akan mengeluh, itu saya kira bagian dari tanggung jawab kemanusiaan kita sebagai sesama bangsa. Komisi 2 nanti sekitar bulan Januari mungkin akan fokus membahas tentang bagaimana daerah-daerah yang terdampak bencana itu dipastikan seluruh dukungan pemerintah pusat bisa diberikan kepada mereka, dan apa-apa yang belum diberikan kami akan menjadi juru tagih kepada eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Iya, ini langkah yang akan diambil oleh Komisi 2 tentunya agar anggaran ini juga terserap dengan cepat. Namun berdasarkan catatan kami juga sebagai mitra dari otorita IKN juga kami ketahui bahwa pembangunan IKN ini juga memiliki anggaran. Apakah dengan adanya bencana yang kita semua ketahui tidak kita inginkan tapi terjadi secara tiba-tiba, apakah ada refocusing dari anggaran yang sebelumnya dialihkan dari IKN menuju kepada 3 provinsi yang terdampak bencana ini, Pak Rifki? IKN itu tahun 2026 mengajukan anggaran lebih kurang sekitar 17 triliun. Sekarang baru yang disetujui sekitar 6 triliun. Jadi amat memungkinkan ruang fiskalnya kita akan perbantukan untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Komisi 2 DPR RI mensupport penuh jika keinginan itu dilakukan oleh pemerintah. Baik, Pak Yayat, langsung saja kita tanggapi dengan adanya dukungan penuh baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi tentunya ada beberapa catatan-catatan tidak bisa serta-merta melakukan rekonstruksi cepat tapi dikatakan tidak aman untuk masyarakat terdampak. Pertama begini, kita harus dapat kepastian 112.000 unit rumah yang harus diperbaiki di 3 wilayah. Rehabilitasi itu dilakukan oleh siapa? Apakah sepenuhnya handover atau di take over oleh pusat? Artinya kalau pusat yang mengambil peran dalam hal ini, berarti posisi daerah apa yang harus dilakukan? Oke, daerah, selama tidak ada lokasi yang sudah pasti pematangannya, bantuan ini akan lama. Nah, semakin lama penyediaan rumah, semakin stres penduduk itu. Kita harus memetakan secara aspek psikologisnya. Jadi itu harus ada tenggang waktu 100 hari pertama sampai 1 tahun ini apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konsep rehabilitasi itu apakah sepenuhnya akan dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk membangun rumah huntapnya, tapi kan standar formal. Tapi kalau misalnya mereka mengatakan saya tidak mau rumah tapi saya mau uangnya aja, boleh nggak? Artinya saya membangun sendiri. Nah, di sini kan kita harus petakan, ada yang mampu secara ekonomi, ada yang tidak mampu sama sekali. Nah, kalau yang mampu masih punya kemampuan uang ya misalnya, Pak saya bisa bangun sendiri. Nah, pertanyaannya dibolehkan atau tidak? Kalau ini memang agak mengganggu sistem pengawasan pemanfaatan anggarannya, ini juga menjadi dilema. Karena bagi beberapa orang, kalau saya menunggu 1 tahun, 2 tahun tidak mendapatkan kepastian, itu juga menjadi masalah. Nah, yang ketiga yang menurut saya, ini kan persoalannya
kelumpuhannya bukan hanya pada aspek ketiadaan rumah, tapi ketiadaan lapangan kerja. Betul, Nah, mata pencaharian. pertanyaannya dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi ini bisa nggak warga bisa dipekerjakan sehingga mendapatkan penghasilan, dari penghasilan itu pun dia bisa mendapatkan income untuk memperbaiki rumah lebih baik lagi. Ya. Karena kita belajar dari gempa waktu terjadi di Yogyakarta. Pada waktu itu penduduk-penduduk yang terampil seperti di Gunung Kidul, dia tinggal di Huntara dulu, sementara itu bekerja selama setahun membangun rumah-rumah yang dianggar oleh pemerintah. Dia mendapatkan pendapatan lebih. Sesudah itu barulah dia memperbaiki rumahnya lebih baik. Nah, yang ketiga yang perlu kita cermati, apakah di kawasan yang akan dikembangkan itu ada nggak untuk kegiatan ekonomi? Saya belajar dari kasus di Gunung Merapi. Ketika penduduk itu harus direlokasi, pertanyaannya kami mau dipindahkan kemana? Nah, supaya mereka mau, apa yang terjadi? Disediakan rumah dengan yang sederhana, tapi juga disediakan lapangan kerja, usaha, sapi. Nah, ini kan menarik. Oh, saya ada masa depan yang lebih baik. Nah, pertanyaan yang paling menantang adalah sesudah rekonstruksi ini, pasti ada pemulihan ekonomi yang harus dilakukan. Nah, selama ini, apakah ada nanti dana-dana bantuan yang diberikan selama masa menunggu rumah itu selesai? Nah, ini kan membuat ketergantungan dan mereka pasif. Saya kira rekonstruksi ini bukan hanya rekonstruksi dalam aspek fisiknya, tapi bagaimana rekonstruksi sosial ekonominya. Ini mereka punya rumah tiba-tiba hilang, apalagi rumahnya yang hanyut. Butuh cepat untuk pemulihan. Nah, menurut saya, apakah skema seluruhnya dari pusat? Nanti orang di daerah, wah kalau semua dana dari pusat, kami bisa melakukan apa? Nah, saya setuju dengan Pak Rifki tadi, dibuatkanlah satu kepres atau perpres dari Presiden untuk membagi tugas dan kewenangannya. Jadi bagaimana caranya penanganan dengan cara yang paling cepat, sehingga tidak saling menyalahkan dalam praktek di lapangan nanti. Baik, Pak Gubernur boleh ditanggapi sekaligus tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa dari DPR sendiri juga terus mendukung bahkan membuka APBD untuk rekonstruksi dan juga rehabilitasi di wilayah-wilayah terdampak, Pak Gubernur. Ya, saya kira memang kita sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rifki tadi dari Komisi 2 DPR RI. Memang ada dana yang memang harus ditransfer ke daerah, sehingga itu daerah yang akan melakukannya. Dan kemudian juga ada dana yang juga dialokasikan untuk daerah, tapi yang melaksanakannya adalah dari kementerian dan lembaga yang ada di pusat tentunya. Nah, sekarang ini memang perlu ada distribusi itu sehingga akan ada percepatan, termasuk juga di kabupaten kota tentunya, sehingga memang kabupaten kota bekerja, provinsi bekerja, kemudian juga kementerian dan lembaga juga bekerja. Itu. Nah, ini perlu diatur dalam suatu ada koordinasi yang baik untuk itu, sehingga akan terjadi sinergi yang sangat baik. Dan saya yakin kalau ini yang diperankan dan difungsikan semuanya, kita akan lihat akan ada percepatan nantinya. Dan tapi kalau hanya dikerjakan oleh kementerian dan lembaga saja, nah ini pengalaman kita yang lalu itu banyak yang lambat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita kejadian 2024, bahkan itu akhir 2024 sudah direncanakan, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Itu pembangunan sabodam yang ada sekitar Gunung Merapi di Tanah Datar dan di Kabupaten Agam tersebut, dan termasuk juga di daerah pesisir selatan. Nah, maksudnya itu karena hal seperti ini memang perlu juga mungkin pusat mendengarkan dari daerah, sehingga memang ini akan menjadi sinergi. Nah, untuk dukungan anggaran untuk kabupaten kota pemerintah daerah, saya kira barangkali seperti yang saya oleh Pak Rifki tadi, ya saya kira dengan kejadian yang seperti sekarang ini, tentu dana yang kemarin diefisiensi oleh pusat itu tidak cukup dalam kami, karena kebutuhan kita di Sumatera Barat untuk saat sekarang ini untuk kerugian kerusakan saja itu kita hitung sudah lebih 5 triliun di Sumatera Barat. Nah, maksudnya itu untuk rehabilitasi dan konstruksinya, apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Yayat tadi, ya, untuk jaminan kepada masyarakat kita yang terdampak, jaminan kepada masyarakat kita untuk menunggu ya selama ada perbaikan-perbaikan, dan kemudian yang lahan usahanya rusak, dan termasuk juga anak-anak mereka
yang kuliah, yang sekolah apa segala macamnya. Tentu ini juga menjadi suatu bagian yang diperhatikan ya, sehingga dan perlu diketahui bahwasanya di Sumatera Barat ini ada di keluarga itu memang bapak ibu dan kakak adiknya meninggal, kemudian tinggal hanya beberapa orang dalam keluarga itu. Nah, ini kan apalagi dia seorang siswa dan kemudian juga mahasiswa, tentu dia tidak punya tidak punya upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan pendidikannya. Nah, ini semuanya tentu adalah hal yang perlu terakomodasi dan kemudian juga diperhitungkan sehingga segala aktivitas dan segala kebutuhan itu akan bisa kita penuhi. Jadi maksud itu memang kami sangat setuju, dan insya Allah kita di Sumatera Barat sedang merancang semacam BRR-nya di Aceh dulu di Sumatera Barat. Apakah nanti ini di bawah Sekda atau langsung saya sebagai gubernur untuk menangani ini, ya, sehingga memang ini akan ada percepatan dan kemudian akan ada koordinasi dengan kabupaten kota, termasuk juga dengan kementerian lembaga di pusat. Dan kemarin ketika kami ketemu dengan Komisi 5, itu dukungan untuk arah itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini akan betul-betul terrealisasi secara baik dan kemudian akan terkoordinasi secara baik sehingga ke depan kita sama bergerak dan sama membuat sehingga upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan berjalan sebagaimana diharapkan. Iya. Harapannya agar percepatan pemulihan infrastruktur ini dapat segera dirampungkan sehingga warga terdampak dapat kembali hidup normal. Terima kasih Pak Mahyedi, terima kasih Pak Rifki, terima kasih Pak Yayat. Bapak-bapak, terima kasih waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, sehat selalu. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Vena Kintan. Vena. Terima kasih Windy Wellingtonia, dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi sejumlah bangunan ruko di Pasar Mardika, Kota Ambon, Maluku ludes terbakar di lahap si jago merah pada Jumat siang tadi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Sebanyak 25 sumber air di 10 kecamatan yang tersebar pemirsa di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara rusak berat akibat dahsyatnya terjangan banjir bandang dan longsor. Direktur Perumda Mual Nauli Tapanuli Tengah, Masril Tuarambe, mengatakan dampak bencana yang terjadi 90% distribusi air ke masyarakat pelanggan mati total. Jumlah pelanggan Perumda Mual Nauli yang terdampak sebanyak 20.282 sambungan rumah dari 21.781 pelanggan. Saat ini hanya 1.499 sambungan rumah yang aktif. Penyebabnya adalah adanya sumber air yang hilang terbawa air, pipa transmisi rusak, hilang dan tertimbun longsoran, seperti unit instalasi pengolahan air di Kecamatan Tuka. Pasca bencana, Perumda Mual Nauli melakukan langkah distribusi air kepada warga yang terdampak bencana menggunakan mobil tangki air. Ada 8 unit armada tangki yang dikerahkan untuk distribusi air kepada warga secara mobile. Korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara meminta pemerintah daerah untuk menurunkan alat berat untuk membersihkan lumpur dari pemukiman warga. Seperti inilah kondisi pemukiman warga di Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang porak-poranda dihantam banjir bandang dan longsor. Material tanah berlumpur dan gelondongan kayu menghantam daerah ini. Tingginya lumpur mencapai 1 meter di pemukiman warga dan di dalam rumah, membuat warga lelah membersihkannya secara manual. Warga berharap pemerintah daerah untuk menurunkan alat berat untuk membersihkan material tanah berlumpur dan kayu yang masih berserakan. Pasca banjir bandang dan tanah longsor, Kecamatan Bintang di Kabupaten Aceh Tengah semakin kritis akibat terputusnya jalur transportasi darat.
3 warga korban banjir meninggal dunia karena tidak dapat dirujuk ke rumah sakit. Pasca banjir bandang dan tanah longsor, kondisi warga Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah yang sudah 2 pekan terisolasi makin memprihatinkan. Bahkan 3 warga yang dirawat di Puskesmas Bintang pasca bencana harus meregang nyawa karena tidak dapat dirujuk ke rumah sakit disebabkan akses jalan yang terputus. Kepala Puskesmas Bintang, Noviarni Fitri, menyebutkan pihaknya sudah berusaha sekuat tenaga untuk menolong pasien. Namun dengan segala keterbatasan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Pihak keluarga pun juga pasrah. Dan kini ia hanya bisa berharap agar pemerintah segera mempercepat pembukaan dan memulihkan akses jalan sehingga tidak ada lagi korban jiwa. Karena untuk pasien itu keluarga pasien sudah pasrah. Harapan kami untuk fasilitas kesehatan agar diperbaiki dan sebagaimana mestinya. Kalau tidak bisa masih akses darat, kami mohon untuk memfasilitasi. Keluarga pasien hanya bisa pasrah dan ikhlas dengan apa yang menimpa mereka. Tim medis pun dalam kondisi serba kekurangan dan tidak dapat berbuat banyak. Mereka berharap fasilitas kesehatan juga akses jalan segera diperbaiki. Dari Aceh Tengah Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Usai mengunjungi korban terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang dan Takengon, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi titik ketiga kunjungan di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Peninjauan Presiden Prabowo ke Kabupaten Benar Meriah merupakan bagian dari rangkaian peninjauan ke sejumlah titik terdampak bencana di wilayah Aceh pada pekan ini. Tiba di Kabupaten Benar Meriah, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko pengungsian SMP 2 Wih Pesam dan disambut meriah para pengungsi. Prabowo menegaskan komitmennya dalam memulihkan kehidupan warga yang terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor. Prabowo juga menyebut secara bertahap akan membangun kembali rumah warga terdampak bencana banjir bandang. Ya, kita akan atasi ini bersama. Dan kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu, ya. Sejumlah bangunan ruko di Pasar Mardika, Kota Ambon, Maluku, ludes terbakar di lahap Si Jago Merah Jumat siang tadi. Diduga pemicu kebakaran akibat arus pendek listrik dari lantai 1 bangun ruko tersebut. Dalam video amatir warga ini memperlihatkan kobaran api semakin membesar dan membumbung tinggi saat terjadi kebakaran. Kebakaran hebat ini menghanguskan sejumlah bangunan ruko bertingkat tepatnya di Pasar Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Jumat siang tadi. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Kota Ambon dan 2 mobil water cannon Polda Maluku tiba di lokasi kejadian. Hingga saat ini aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab utama kebakaran bangunan ruko, namun diduga dari arus pendek listrik tersebut. Ledakan hebat menghancurkan 3 rumah warga di Dusun Semanding, Desa Tahunan Baru, Kecamatan Tegalombo, Pacitan, Jawa Timur. 5 orang mengalami luka-luka. Bapak Sugianto, RT 4. Beginilah pemirsa, kondisi 3 rumah warga di RT 04, RW 04, Dusun Semanding, Desa Tahunan Baru, Kecamatan Tegalombo, Pacitan, yang hancur pasca terjadi ledakan hebat. 2 rumah milik warga mengalami rusak berat dan nyaris rata dengan tanah. Sementara 1 rumah lainnya mengalami rusak di bagian genting dan kaca. Sebanyak 5 orang yakni Sidik, Arba, Indro, dan Sutini mengalami luka ringan. Sementara 1 korban bernama Eris terpaksa dirujuk ke RSUD Ponorogo karena mengalami sesak nafas. Sementara petugas dari Inafis Polres Pacitan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.
Dan dari penyelidikan sementara, petugas menemukan sisa serbuk dan sejumlah bahan petasan yang berada di rumah Sukianto. Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, di beberapa daerah harga bahan pokok mengalami kenaikan harga. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Masyarakat Rokan Hilir Riau digemparkan oleh penemuan 11 mayat di perairan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Rokan Hilir Riau. Temuan mayat ini terjadi secara beruntun, membuat warga cemas. Para nelayan yang sedang melaut dikejutkan dengan ditemukannya mayat. Penemuan mayat tersebut hampir setiap hari sepanjang bulan ini. Total mayat yang ditemukan berjumlah 11 orang dari keseluruhan jenazah. Baru 2 mayat yang berhasil diidentifikasi oleh pihak berwenang. Sementara 9 lainnya masih belum diketahui identitasnya. Kondisi tubuh para korban sangat memprihatinkan. Seluruh jenazah ditemukan dalam keadaan membusuk dan membengkak. Diduga telah lama terombang-ambing di laut akibat terkena gelombang besar. 2 jenazah yang sudah teridentifikasi berasal dari daerah Tanjung Balai dan pihak keluarga sudah menjemput dan membawanya ke kampung halaman mereka untuk dilakukan pemakaman. Diduga mayat yang ditemukan merupakan insiden kecelakaan di laut akibat gelombang besar. Hingga kini, 9 mayat yang ditemukan sudah dimakamkan di tempat pemakaman Masjid Raya Anu. Delapan santriwati yang tenggelam di Sungai Lusi, Blora, Jawa Tengah telah ditemukan tim gabungan. 5 santriwati yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 3 korban dalam kondisi selamat. 2 hari upaya pencarian, 8 korban tenggelam di Sungai Lusi. Penyisiran dari sini ke sana aja, Bu. Blora, Jawa Tengah telah membuahkan hasil. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri dibantu para relawan berhasil menemukan 3 jenazah dalam kondisi meninggal. Hingga Jumat sore, total ada 8 santriwati yang ditemukan. 3 diantaranya dalam kondisi selamat. Kepala Pelaksana BPBD Blora, Mulyowati menjelaskan usai dievakuasi, kelima jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit daerah Blora untuk dilakukan visum. Kemudian jasad korban diserahkan kepada orang tua untuk dibawa ke rumah korban, selanjutnya dilakukan prosesi pemakaman. Peristiwa tenggelamnya 8 santri MPS Al-Ma'un berawal dari saat korban sedang mencari kerang di sungai. Salah satu korban ada yang terpleset dan 7 teman hendak menyelamatkan ikut tenggelam. Seorang lelaki di kawasan Kampung Gunung Sari 2 Perjuangan, Surabaya ditemukan tewas oleh tim SAR setelah tenggelam di sungai kawasan Gunung Sari, Surabaya. Korban tenggelam diduga terpleset saat sedang berada di tepi sungai. Korban bernama Didik Wanto, 46 tahun, merupakan warga Waringin Kedurus, Surabaya, dilaporkan tenggelam saat berada di tepi sungai pada Kamis malam. Korban diduga terpleset dan tercebur ke sungai. Menurut keterangan warga sekitar, korban sempat teriak meminta tolong, namun posisi tubuh korban sudah berada di sungai kurang lebih 4 meter dari bibir sungai. Korban berhasil ditemukan di kedalaman 3 meter di dasar sungai setelah tim SAR BPBD Kota Surabaya menerjunkan 2 penyelam. Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, di beberapa daerah harga bahan pokok mengalami kenaikan harga. Daya beli masyarakat pun mengalami penurunan. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Pasar Gamping, Sleman mengalami kenaikan. Salah satunya komoditi ayam potong. Harga ayam potong di pasar tradisional di Sleman, Yogyakarta merangkak naik. Daging ayam kini menembus Rp37.000 per kilogram atau naik Rp5.000. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Naiknya harga ayam membuat pedagang mengalami sedikit penurunan penjualan.
Sementara di Pasar Anyar, Tangerang, Banten, minyak goreng subsidi mengalami kelangkaan. Kondisi ini terungkap saat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melakukan pemantauan stok sejumlah kebutuhan bahan pokok jelang Nataru di sejumlah titik. Akibat kelangkaan ini membuat sebagian pedagang menjual di atas harga eceran tertinggi. Dari hasil pengecekan, harga minyak kita di pasar berkisar antara Rp17.000 hingga Rp17.500 per liternya. Ya, kita akan langsung pantau bagaimana kondisi di Yogyakarta. Sudah ada rekan kami, Danita, di sana. Selamat malam, Danita, silakan. Terima kasih, Vena. Selamat malam. Pemirsa, kalau kita berbicara mengenai harga kebutuhan pokok jelang Nataru, akhir-akhir ini di Yogyakarta yang paling banyak dibicarakan adalah ini nih, pemirsa. Cabai rawit merah. Cabai rawit merah pagi tadi bahkan mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Tapi malam hari ini, pemirsa, kabar baiknya adalah sudah turun nih. Kira-kira berapa nih harga terbaru pada malam hari ini? Langsung saja saya akan berbincang dengan penjualnya, Ibu Rubiem. Selamat malam, Ibu. Ini kabarnya cabai rawit merah malam hari ini sudah turun ya, Bu ya. Di harga berapa nih per kilonya? Kemarin 90, sekarang mencapai 70. Kalau cabai merah keriting dan juga cabai hijau keriting, Bu? Kalau cabai hijau keriting itu 28, cabai merah keriting itu 64. Ibu, ini kemarin sempat tinggi nih. Kenapa nih? Kenapa harganya sampai melambung tinggi itu? Kemungkinan kurang pasokan barang itu. Tapi untuk malam hari ini aman atau bagaimana? Alhamdulillah aman. Harga lain, Ibu, yang mengalami kenaikan atau yang harganya masih tinggi nih, apa nih malam hari ini? Kalau malam hari ini kelihatannya udah stabil semua ini, harganya stabil. Bawang merah ini udah mencapai 54 sekarang ya. Bawang merah masih tinggi. Kemarin sempat berapa nih, Bu? 48. Baik, kalau untuk harga-harga yang lain, Ibu, pantauannya seperti apa? Seperti minyak atau beras? Beras stabil, ya, minyak juga stabil. Ini sudah terjadi sejak berapa hari atau berapa pekan, Ibu nih? Kalau cabai naiknya itu kemarin cuman 4 hari sampai sekarang ini kemarin. Tuh. Ibu Rubiem, terima kasih atas informasinya, pemirsa. Selain harga bawang merah yang masih tinggi di Rp54.000 ya, Bu ya, Rp54.000 per kilogramnya, cabai juga masih tinggi meskipun sudah mengalami penurunan dari kemarin atau tadi pagi masih Rp90.000, sekarang di angka Rp70.000, Rp70.000 gitu, atau 70 berapa, Pak, Ibu, tepatnya? 70.000 ternyata, pemirsa. Dan yang paling tinggi nih, pemirsa, harga daging ayam di Pasar Giwangan ini kami memantau pada malam hari ini Rp40.000 per kilogramnya. Dan para pedagang mengaku kenaikan ini ada beberapa daerah yang kurang pasokan atau ada masalah di daerah penghasil sehingga memang mengalami kenaikan atau penyebab kenaikan. Untuk harga sayur mayur di Pasar Giwangan, Yogyakarta ini masih stabil, pemirsa, di angka paling murah Rp7.000 per kilogramnya dan paling mahal Rp35.000 per kilogramnya. Satu lagi nih, pemirsa, harga telur nih, pemirsa, pada malam hari ini naik Rp32.000 per kilogramnya. Bahkan sebelumnya harga terendahnya bahkan sempat mencapai Rp28.000 per kilogramnya. Saya kembalikan ke Anda, Vena, di studio. Baik, terima kasih Danita Riandini atas laporan Anda langsung dari Pasar Giwangan, Yogyakarta. Pemirsa, perundungan seorang siswi di Jeneponto, Sulawesi Selatan yang berujung pada aksi kekerasan viral di media sosial. Pihak keluarga korban perundungan ini langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sebuah video memperlihatkan aksi kekerasan antar siswi beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut tampak 2 siswi yang diketahui berasal dari Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jeneponto terlibat perkelahian. Aksi kekerasan berhenti setelah salah satu di antaranya terbaring pingsan di atas aspal. Orang tua salah satu siswi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jeneponto. Yang memukul itu 1 orang, tapi teman-temannya banyak. Iya.
Lokasi pengorekannya di mana, Bu? Di hutan kota, pas di belakang asrama Kodim. Di belakang sekolah itu? Iya, di belakang sekolah. Nah, terus kondisi anak ibu bagaimana sekarang? Lagi dirawat. Keluarga korban berharap pihak kepolisian agar segera menindaklanjuti laporan tersebut dan memproses tindakan pelaku perundungan terhadap anaknya. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Wahyudi, Karaing Lalo, TV One mengabarkan. Kabar tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Wakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Dan saya Windy Wellington ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan program One on One. Selamat malam, sampai jumpa.